Halo, saya Jackson dengan NPM 2241166 akan menjelaskan mengenai hasil uji coba artikel saya. Jadi artikel saya berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Purchase Decision Fashion Import. Nah, eee, artikel saya ini berisi tentang, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari, purchase decision fashion import tersebut. Nah, modal saya itu adalah seperti ini. Jadi di sini ada 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk 5 variabel independen tersebut adalah country of origin, electronic word of mouth, product quality, price, dan brand image. Sedangkan untuk, variabel dependen saya adalah purchase decision. Saya akan menjelaskan, mengenai tahap-tahap melakukan uji coba, eee, Smart PLS tersebut. Jadi saya akan menjelaskan tahap-tahap untuk melakukan uji coba. Nah, yang pertama itu kita harus mengumpulkan responden. Nah, setelah responden dikumpulkan, biasanya bentuk tabelnya itu atau bentuk Excel-nya itu akan seperti ini. Setelah itu kita harus ubah ke, bentuk yang dapat diolah oleh Smart PLS terlebih dahulu. Nah, jadi kita ubah, eee, hasil responden tersebut, contohnya itu menjadi seperti ini. Nah, setelah data seperti ini baru dapat diolah oleh, Smart PLS. Setelah kita ubah seperti ini, kita perlu save file tersebut ke dalam bentuk CSV agar dapat diproses di, aplikasi tersebut. Nah, setelah kita save CSV dan, kita masukin ke dalam Smart PLS datanya, maka akan muncul, setiap indikator dari variabel tersebut. Nah, setiap indikator dari variabel tersebut akan kita ubah ke dalam bentuk model kita. Jadi seperti ini. Lalu kita konekkan dari variabel independen ke variabel dependen. Nah, agar lebih mempermudah kita juga dapat, me setiap, variabelnya. Setelah kita buat modelnya dan sudah kita, konekkan antara variabel independen dan, dependennya, maka kita dapat, mulai untuk melakukan uji cobanya. Nah, yang pertama itu kita lakukan, kita klik calculate, lalu PLS algorithm, dan kita start calculation. Cek yang pertama adalah, cek VIF. Nah, kita dapat mengklik collinearity statistic, lalu di sini akan muncul nilai VIF, tiap indikator. Nah, kriteria VIF itu adalah, maksimal 5. Nah, lalu pada gambar ini menunjukkan tiap indikator nilainya itu
di bawah 5 sehingga, tidak terjadi common method bias. Selanjutnya kita akan melakukan cek outer loading. Nah, untuk mengecek outer loading dapat dilakukan dengan mengklik outer loading, lalu di sini akan muncul nilai-nilai tiap indikatornya. Nah, untuk kriteria pada check outer loading adalah nilai indikatornya itu harus, bernilai di atas 0,6. Jadi yang di bawah 0,6 kita harus hapus. Jadi kita hapus terlebih dahulu untuk nilai-nilai, indikator yang bernilai di bawah 0,6. Oke, setelah dihapus kita coba untuk calculate lagi, lalu kita klik outer loading, dan pada gambar ini menunjukkan bahwa setiap nilai indikator telah menunjukkan nilai, outer loading di atas 0,6. Selanjutnya kita akan melakukan, cek AVE, yaitu untuk melakukan cek AVE itu bisa dilakukan dengan mengklik Construct Reliability and Validity. Nah, di sini akan muncul nilai AVE-nya. Kriteria untuk, AVE itu adalah, eee, minimal nilainya itu harus di atas 0,5. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa, tiap variabel, AVE-nya itu nilainya itu di atas 0,5 sehingga sudah oke. Setelah melakukan cek AVE, kita melakukan cek validitas cross-loading. Untuk cek validitas cross-loading, kita dapat, mengklik discriminant validity, lalu kita klik yang cross-loading. Nah, di sini akan muncul nilai, eee, tiap indikator variabel, lalu untuk, kriteria cross-loading itu minimal adalah 0,7. Cuma kalau ada yang nilainya 0,6 tetapi masih, bergabung dengan variabelnya, maka itu masih nggak apa-apa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk brand image itu, nilai 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 cross loading-nya itu, di atas 0,7, yaitu 0,738 dan 0,810. Nah, lalu pada, COO itu juga, di atas 0,7, yaitu, 0,842 dan 0,845. Lalu pada Iwong, juga ada, yang di atas 0,7, yaitu 0,88 dan 0,797. Lalu pada purchase decision itu ada 0,768, 0,638, dan 0,766. Di sini, ada nilai yang di bawah 0,7, tetapi karena dia masih bergabung dengan, indikator variabelnya, maka tidak apa-apa. Lalu pada product quality itu, nilai yang di atas 0,7 itu adalah 0,788 dan 0,761. Dan pada price itu, 0,741 dan 0,813. Selanjutnya kita akan melakukan cek validitas Fortner Lecker. Jadi untuk, cek validitas Fortner Lecker itu juga sama eee, di discriminant validity, lalu kita klik, Fortner Lecker kriteria.
Nah, kriterianya itu adalah nilai paling atasnya itu harus, paling tinggi. Jadi di sini menunjukkan bahwa, eee, nilainya paling tinggi yaitu 0,775, lalu ada 0,843, 0,844, 0,778, 0,775, dan 0,726. Selanjutnya kita akan melakukan cek reliabilitas. Untuk cek reliabilitas, kita dapat mengklik Construct Reliability and Validity, lalu kita lihat nilai Chrome Batch Alpha dan Composite Reliability-nya. Nah, untuk kriterianya itu adalah, di atas 0,6. Tetapi kalau kita lihat dari gambar, brand image, country of origin, price, product quality, dan purchase decision, nilai Chrome Batch Alpha-nya itu, di bawah 0,6, sedangkan pada composite reliability-nya itu, nilai tiap variabelnya itu di atas 0,6. Nah, jika seperti ini, itu masih tidak apa-apa karena nilai composite reliability-nya itu untuk tiap variabelnya itu di atas 0,6. Selanjutnya akan dilakukan cek direct effect. Dikarenakan model saya tidak ada mediasi, jadi, kita ceknya direct effect. Untuk cek direct effect dilakukan dengan calculate, bootstrapping, lalu kita klik ini 1000 dan jangan lupa complete bootstrapping. Sebentar. Nah, lalu kita cek, eee, pada gambar ini untuk kriterianya itu adalah di statistik lebih besar 1,95 dan p-values lebih kecil 0,06. Nah, kalau dari gambar ini dilihat bahwa, IWOM atau Electronic Word of Mouth dan product quality itu nilai t-statistik dan p-values-nya tidak sesuai, di mana nilai mereka itu untuk electronic word of mouth itu t-statistiknya 0,538 dan product quality-nya 1,794. Sedangkan untuk, nilai p-values-nya itu 0,591 dan 0,073. Maka, untuk electronic word of mouth dan product quality itu tidak terbukti. Sedangkan untuk brand image, country of origin, dan price itu, dia terbukti karena nilainya itu sesuai dengan kriteria dari, t-statistik dan p-values, yaitu lebih besar 1,95 dan, untuk p-values-nya itu lebih kecil 0,06. Oke, selanjutnya, kita akan cek R-square-nya. Untuk ngecek R-square, kita dapat klik R-square ini, lalu kita lihat dari nilai, sampel mean-nya. Nah, di sini menunjukkan, nilai sampel mean itu 0,439, yang artinya itu variabel independen dapat menjelaskan perceived value sebesar 43,9, sedangkan, 56,1 itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya kita akan mengecek GOF index. Untuk mengecek GOF index kita ambil nilai AVE dan kita ambil nilai, eee, sampel sampel mean yang ada di, R-square. Nah, jadi saya langsung masukin ke dalam tabel Excel aja. Jadi ini tabel Excel-nya. Nah, untuk AVE-nya itu kita rata-ratakan, lalu dapatnya itu 0,626. Lalu untuk, sampel min pada R-square-nya juga kita rata-ratakan dapatnya 0,438. Nah, rata-rata dari AVE dikali rata-rata dari R-square, kita dapatnya 0,2743, lalu nanti, hasil dari akar hasil dari rata-rata di atas ini kita akarkan. Nah, setelah diakarkan itu kita dapatnya itu adalah 0,52370. Nah, hasil ini menunjukkan nilai di atas 0,36 sehingga model dikatakan kuat. Selanjutnya kita akan melakukan cek SRMR. Untuk cek SRMR dapat diklik SRMR di sini, lalu kita lihat dari nilai sampel mean-nya. Nah, di sini nilai sampel mean-nya itu, 0,062. Jadi, dapat dikatakan bahwa model fit atau sesuai dengan data karena nilai tersebut di bawah 0,1. Baik, jadi sekian dari hasil uji data saya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.